Pada video kali ini saya akan bahas tentang double integral. Nah, bentuknya seperti ini. A sama dengan double integral fungsi dari x dan y dx dy. Nah, batas integral yang x itu adalah A sampai B, kemudian batas integral yang dy itu adalah dari C ke D. Nah, ini kita bisa pahami makna dari double integral ini adalah seperti menghitung volume. Nah, dalam MATLAB sintaknya adalah double quad, menggunakan kuadratur ya, ini double kuadratur integral dengan metode kuadratur dengan persamaan kuadrat. Kemudian argumen inputnya adalah ada 5 argumen inputnya, yaitu fun, a, b, c, d, dimana fun itu adalah fungsinya, a itu adalah batas bawahnya untuk yang x, b adalah batas atas yang untuk yang x, c adalah batas bawah yang y, dan d adalah batas atas dari y. Nah, fun itu adalah function handle, jadi fungsinya kita nyatakan dengan function handle. Bisa menggunakan fungsi bawaan MATLAB atau kita gunakan user defined function, fungsi yang kita buat sendiri, yaitu yang mendefinisikan integran. Integran itu adalah fungsi x dan y ini. Jadi fungsi itu mendefinisikan persamaan integrannya atau persamaan di sininya. Nah, sebagai catatan, fungsi yang nanti kita buat itu harus bisa mengeksekusi vektor x dan skalar y. Nah, untuk amannya, pada intinya fungsi yang kita nanti buat itu harus bisa mengeksekusi vektor, artinya hasilnya itu juga vektor. Nah, untuk bisa melakukannya kita harus gunakan operasi elemen by elemen. Operasi array yang cocok yaitu elemen by elemen. Maksudnya bukan perkalian matrik. Misalkan kita mau mengkalikan, ya kita gunakan tanda titik dulu, titik baru bintang. Kalau untuk membagi berarti titik baru dilanjutkan dengan slash. Kalau mau memangkatkan berarti kita dahului dulu dengan titik baru kita kasih simbol pangkat. Itu supaya nanti tidak terjadi error dalam mengeksekusi double quad ini. Nah, sintak yang extended tadi kan yang basic, yang ini yang quad, dbl quad. Kalau mau yang extended, sintak yang extended itu membuat kita bisa mengadjust akurasi, atau kita bisa men-setting akurasi, dan bahkan kita juga bisa menggunakan yang lain yaitu quad L ataupun user defined quadrature routine. Nah, nggak tahu ini artinya. Ini berarti kita buat sendiri fungsi untuk menghitung kuadrat, untuk menghitung integralnya. Nah, ini kita bisa lihat di help MATLAB. Nah, sebelum kita menggunakan program integral MATLAB, akan lebih baik jika kita mengetahui secara matematik apa itu arti dari double integral. Nah, ini adalah bentuknya tadi, double integral fungsi dari x dan y dx dy. Nah, untuk memahami arti dari persamaan ini kita bisa lakukan dengan dua pendekatan atau dua pemahaman atau dua perspektif. Yang pertama kita gunakan perspektif luas, yang kedua kita gunakan perspektif volume. Nah, kenapa kita gunakan perspektif luas? Karena pada dasarnya satu integral, single integral itu kan artinya kita menghitung luas di bawah kurva yang dibentuk atau fungsinya. Nah, karena integral itu adalah luas di bawah kurva, berarti kita bisa berangkat dari pemahaman luas tersebut. Nah, kita mulai dari yang perspektif luas. Ini adalah persamaannya, double integral fx, y dx dy. Nah, kita pahami bahwa dx itu batasnya dari A sampai B, berarti ini adalah x sama dengan A, artinya ini adalah x sama dengan A. Ini adalah x sama dengan B. Nah, sedangkan yang ini itu adalah batas dari y, berarti ini adalah y sama dengan C, ini adalah y sama dengan D. Nah, karena double integral itu volume, berarti kita bisa gambarkan dengan koordinat 3 dimensi. Koordinat 3 dimensi, koordinat kartesius itu terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Nah, pertama-tama untuk memahami double integral ini kita harus gambarkan dulu batas dari x-nya. Nah, yang x itu dibatasi dari garis, dia berbentuk garis
garis lurus dan dia mendatar karena dia konstan. Yang batas bawahnya itu adalah X sama dengan A, berarti kita gambar garis X sama dengan A, berarti di sini. Ini adalah sumbu X-nya, X sama dengan A, berarti di sini. Jadi garisnya sini. Di sepanjang Y itu adalah nilainya A, berarti sini berarti arahnya. Di batas bawahnya, kemudian batas atasnya adalah B. X sama dengan B, misalnya di sini. Adalah batas atasnya. Batas bawah dan batas atas untuk X. Sekarang kita bahas yang batas Y-nya. Y-nya itu dibatasi Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Anggap aja ini C, ini D, berarti ini adalah batas bawahnya yang Y, yaitu C sama dengan C. Ini adalah batas atas dari Y, yaitu D. Nah, dengan demikian, batas yang akan kita hitung, boundary-nya itu adalah gabungan dari batas di X sama Y, berarti dia di sini, di potongannya. Nah, inilah boundary atau batas yang kita hitung integralnya. Nah, ini ada X, ada Y. Nah, sedangkan ini adalah fungsi X dan Y. Nah, fungsi X dan Y itu adalah sama dengan Z. Berarti dari area ini, dari area X dan Y itu akan menghasilkan kurva Z. Nah, karena ini X dan Y itu dua dimensi, berarti nanti kalau kita plot satu persatu, X, Y akan menghasilkan satu Z. X, Y menghasilkan satu Z. X, Y menghasilkan satu Z. Berarti nanti Z-nya itu akan berbentuk surface, mengikuti dari luas boundary kita ini. Ini surface-nya. Ini surface dari Z-nya, atau surface dari fungsi X dan Y. Seperti ini. Nah, arti dari double integral dia adalah menghitung luas di bawah surface ini. Luas di bawah surface yang sudah kita batasi. Berarti dari sini, dari surface ini ke sini. Kebayangannya. Nah, berarti luas ini nanti yang kita hitung. Nah, bagaimana seperti itu? Pertama, kita bisa ambil pemahaman yang paling dasar, yaitu bahwa integral itu menghasilkan luas. Nah, sebagai contoh, kita ambil yang ini. Di titik Y tertentu, di garis Y tertentu, jadi Y-nya itu konstan. Kemudian kita ambil setebal dx. Ini kan X-nya ke sini, berarti dx-nya ini. Berarti ada dx dengan posisi Y tertentu, kemudian dengan fx Y tertentu. Karena Y-nya konstan, berarti ini ada tinggi. Tinggi ketika X tertentu dan Y konstan. Sini. Nah, ini tebal, ada tinggi, berarti luasnya itu adalah tebal kalikan tinggi. Tebalnya itu adalah dx, kalikan tingginya itu adalah fungsi dari X dan Y, dimana Y-nya itu kita setting konstan. Nah, ini adalah luasnya, luas dari satu bagian kecil ini, bagian tipis. Nah, bagaimana cara mencari luas dari A sampai B? Untuk mencari luas ini dari A sampai B, berarti kita integralkan dari A sampai B seperti ini. Berarti integral dx kalikan tingginya, yaitu fx, fungsi dari X dan Y. Nah, jadi fungsi X dan Y kalikan dx kita integralkan dari A sampai B, itu berarti kita menghitung luas ini, yang hitam ini. Karena berarti ini, karena kita integralkan A sampai B, berarti tebalnya itu akan menjadi dari A sampai B, kemudian tingginya itu berarti fungsi dari X dan Y. Nah, tingginya berarti seperti ini, tinggi dari tiap-tiap bagian. Nah, berarti ini adalah seperti sebuah kertas yang kita selipkan di tengah-tengahnya ini. Ini adalah luas. Kita akan menghitung luasnya ini dengan kalikan dx dengan batas X dari A sampai B. Nah, itu baru luas. Nah, bagaimana supaya menjadi volume? Nah, berarti yang luas ini supaya menjadi volume itu harus kita kalikan dengan lebarnya yang Y, yaitu dari C sampai D. Nah, berarti yang ini kita harus integralkan. Ini kan dy, berarti ini dy, kita integralkan dari C sampai D kalikan dy. Ini berarti kan dy ya. Susah menjelaskannya ya, saya sendiri juga pemahamannya susah, apalagi menjelaskan ya lebih susah. Jadi ini, kalau ini saya kasih tebal, berarti ini tebalnya adalah dy. Nah, berarti untuk mencari volume itu ada luas yang ini tadi, yaitu fungsi X dan Y kalikan dx integralkan A kalikan B, kita kalikan dengan dy, kalikan dengan tebalnya, maka itu akan membentuk luas yang
sangat tipis. Bukan luas, sorry, volume. Kan ini sudah luas, kita kalikan dengan tebalnya berarti akan ada volume. Volume tapi masih tipis karena kita gunakan dy. Nah, supaya kita bisa menghitung dari C ke D, berarti kita integralkan dy-nya itu dari C ke D. Berarti kita integralkan lagi seperti ini. Ini ada luasnya. Yang hitam ini kemudian kita integralkan lagi dy-nya dari C ke D. Nah, maka akan menghitung luas dari seluruh ruangan, bukan luas ya, menghitung volume dari seluruh ruangan di bawah surface ini, seperti ini. Jadi pada intinya tadi, pertama ini kita menghitung luas yang kecil ini itu adalah dx dikalikan dengan tingginya adalah fungsi x dan y, di mana y-nya konstan. Itu adalah luas yang kecil ini. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari luas dari A sampai B, berarti kita tinggal integralkan dari A ke B. Jadi yang fx, y dx kita integralkan dari A dan B, kita akan ketemu yang ini. Seperti kertas tipis. Dengan lebar A sampai B, tingginya sesuai dengan fungsi x dan y-nya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui volume, berarti kita kalikan tebalnya ini. Tebalnya adalah dy, karena tebalnya ini kita anggap yang kecil dulu, yaitu dy. Berarti ini kita kalikan dengan dy, yang ini kita kalikan dengan dy, itu adalah volume tapi yang masih tipis ini. Nah, supaya bisa mengetahui volume seluruhnya, berarti kita integralkan dari C ke D, kita jumlahkan dari C ke D, kita integralkan dari C ke D, maka akan menghitung volume ini, volume yang dibentuk di bawah surface ini sampai ini. Nah, itu adalah pemahaman tentang luas, semoga bisa dipahami. Saya hentikan di sini dulu supaya tidak panjang. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana dengan perspektif volume, apakah lebih mudah atau lebih susah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.